Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Sabila dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita Hayatus Sahabiyat, zikir yang tiada henti. Zikir yang tiada henti. Zikir itu dari kata zakaro, artinya menyebut dan mengingat. Substansinya itu pada mengingat. Jadi walaupun orang nampak tidak qomat kamit gitu ya, tapi kalau hatinya ingat kepada Allah itu zikir. Contoh gini, ada orang pakai mobil dinas kantor, isi BBM, struknya 200.000. Terus dia mau ngomong ke bagian pegawai pom bensinnya itu, ada struk yang 400.000 enggak? Mau ngomong gitu supaya nanti dapat lebihan itu, enggak jadi. Kenapa? Takut karena merasa diawasi oleh Allah. Itu justru zikir yang sebenarnya itu ya, yang begitu-begitu itu. Dia mau berlaku curang enggak jadi karena takut merasa diawasi oleh Allah, karena merasa diawasi oleh Allah itu. Orang makan minum dengan penuh kesyukuran kepada Allah itu juga zikir. Kelihatannya makan, kelihatannya minum, tapi dengan penuh kesyukuran. Nah, itu zikir juga itu. Karena substansi zikir itu pada mengingat, substansinya itu. Secara bahasa menyebut dan mengingat, tapi substansinya itu pada mengingat. Berarti kalau ada orang qomat kamit menyebut nama Allah atau zikir kalimat thayyibah, tapi kalau hatinya tidak zikir, berarti belum menyentuh substansi zikir. Jawabannya iya, belum. Kalau gitu nggak usah zikir, salah. Kalau kata para ulama, tetaplah berzikir dengan lisanmu walaupun hatimu belum berzikir, kata para ulama gitu.
Jadi tetap berzikir kepada Allah dengan lisan kita, walaupun hati kita misalnya belum bisa berzikir. Apa alasannya? Kata para ulama, paling tidak lisanmu sudah dekat dengan Allah walaupun hatimu belum. Itu kata para ulama itu. Paling tidak lisanmu sudah dekat dengan Allah walaupun hatimu belum. Ya, jadi ada orang zikir qomat kami, zikir banyak, zikir-zikir yang bener lah ya. Walaupun hatinya belum bisa zikir, itu suruh para kata para ulama, suruh terus saja zikir dengan lisan kamu terus. Paling tidak walaupun hatimu belum dekat dengan Allah, paling enggak lisanmu sudah dekat dengan Allah. Dan Allah senang dengan orang yang bibirnya basah karena banyak berzikir kepada Allah. Bibir basah banyak berzikir kepada Allah itu bukan berarti terus bibirku kok kering, tak pelamuti bismillah. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Maksudnya banyak berzikir sampai lisannya bibirnya basah karena banyak berzikir kepada Allah. Itu istilah saja itu. Ya kayak abang-abang lambe kan, lambenya kan enggak abang, pura-pura di bibir itu loh. Istilah untuk abang-abang lambe. Abang-abang lambe itu budida artinya bibirnya merah budida. Jadi bukan berarti bibirnya merah, bukan, tapi maksudnya lip sync apa namanya? Iya itu apa namanya? Pura-pura di bibir itulah pokoknya. Hanya sebagai pemanis apa namanya. Nah, terus kemudian dan termasuk saya pernah baca dalam satu riwayat yang sahih. Seingat saya hadisnya sahih Muslim seingat saya itu. Termasuk kematian yang indah adalah mati sementara lisan dalam badan sedang berzikir kepada Allah. Jadi masuk mati yang indah itulah ketika dia mati, dia dalam keadaan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Makanya saya kalau tanya orang, Ustadz ada orang ditalqin itu cuma mengucap Allah, Allah, Allah terus mati Ustadz. Apakah husnul khotimah? Kalau nanya ke saya jawab itu husnul khotimah. Bukannya yang husnul khotimah itu yang la ilaha illallah itu sempurnanya itu. Tapi menyebut nama Allah, Allah, Allah saja itu sudah husnul khotimah. Saya pakai hadis sahih Muslim tadi itu. Jadi mana termasuk kematian yang indah kata Nabi Aukamakal adalah ketika mati dia dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Itu kematian yang indah. Walaupun hanya nyebut Allah, 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 Allah. Allah yarham nenek saya dari jalur ibu itu ketika meninggal di depan saya termasuk yang menemani beliau saat itu. Itu lisannya berucap Allah, Allah, Allah 3 kali. Sebelum wafat itu teriak Allah, menyebut Allah, Allah, Allah 3 kali. Itu di hadapan saya melihat langsung wajah beliau, lisan beliau mengucap Allah, Allah, Allah. Walaupun sudah agak pilu ya, sudah enggak terlalu jelas, tapi nyebut Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. Dan orang kalau berzikir kepada Allah, dia akan selalu diperhatikan oleh Allah secara khusus. Al-Baqarah ayat 152 itu. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat dan sebutlah Allah, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Al-Baqarah ayat 152. Semua hamba itu diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau dia berzikir kepada Allah, dia akan diperhatikan oleh Allah secara khusus. Allahu Akbar. Dan insya Allah orang-orang yang berzikir kepada Allah itu hajat-hajatnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Saya pernah baca satu riwayat dalam kitab Az-Zuhud ya. Jadi pernah Imam Ahmad itu sedang haji katanya. Pada waktu haji itu beliau ketinggalan di Masjidil Haram. Ketinggalan rombongan katanya. Sementara saat itu sedang hujan. Akhirnya beliau memilih untuk tidur di Masjidil Haram saat itu yang masih tidak seperti sekarang tentunya Mekah. Karena dulu mungkin hanya sempit itu, maksudnya ala kadarnya Masjidil Haram pada masa itulah. Tidur rupanya sama merbot masjidnya tidak boleh tidur, dimarahi suruh pergi.
Imam Ahmad ini dikenal sebagai ulama yang pakaiannya sederhana beliau. Beda sama Imam Malik. Kalau Imam Malik itu pakaiannya bagus. Pokoknya top Imam Malik pakaiannya itu. Kalau ngajar itu di kursi yang besar dan mewah Imam Malik itu kalau ngajar. Kalau kata beliau ini untuk menjaga wibawa ilmu. Untuk menjaga wibawa ilmu. Nah, beliau itu kalau mau ngajar itu, Assalamualaikum monggo. Kalau mau ngajar itu kalau ada orang nanya tentang hadis, kata beliau tunggu sebentar. Pakaian yang bagus, kata beliau silakan tanya apa tadi. Gitu Imam Malik itu. Itu betul-betul menjaga wibawa ilmu Imam Malik itu. Imam Syafi'i termasuk yang bagus pakaiannya, walaupun sederhana. Yang paling sederhana itu Imam Ahmad, karena beliau memilih hidup sederhana. Walaupun oleh Harun ar-Rasyid saat itu beliau kalau mau kaya difasilitasi, tapi beliau nggak mau, beliau pilih hidup sederhana. Makanya banyak orang yang nggak nyangka kalau beliau itu ulama. Makanya diusir sama merbot, diusir. Sementara hujan. Nah, ketika beliau diusir itu, ada seorang tukang roti di dekat yang tinggal di sekitar perkampungan di Masjidil Haram itu. Dia bilang, Pak sini Pak, mampir di rumah saya aja. Kasihan basah sampean kalau bahasa gitu. Nah, Imam Ahmad mampir di rumah orang itu, dijamu sama orang itu. Ini ganti baju dulu aja nih. Ini makan minum kasih. Karena dia tukang roti ada roti yang dihidangkan itu. Tapi bukan purus lah, ada tukang roti yang lain. Dihidangkan itu, begitu dihidangkan, Imam Ahmad itu memperhatikan orang itu selama bikin adonan roti, nyetak roti, terus ngoven roti, ngemas roti, semuanya itu lisannya tidak berhenti berzikir Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Imam Ahmad nanya, saya perhatikan Anda dari tadi itu enggak berhenti-berhenti berzikir kepada Allah. Apa yang Anda rasakan setelah berzikir kepada Allah yang kayak gitu itu apa? Kata orang itu cerita, saya tidak tahu selain dari semua yang saya inginkan itu dengan izin Allah dikabulkan. Dia bilang gitu. Saya tidak tahu selain dari apa yang saya inginkan itu oleh Allah dikabulkan, kata beliau. Kecuali satu, kata orang itu. Kecuali satu, saya punya keinginan satu belum Allah kabulkan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Saya pengen sekali ketemu sama Imam Ahmad. Saya pengen sekali ketemu sama Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, saya Ahmad bin Hambal. Ya sudah, ketemu itu. Allah kabulkan semua. Itu barokahnya zikir. Makanya kalau kita ini ahli zikir, insyaallah lah, insyaallah. Zikir. Lanjut ya. Sesungguhnya seorang muslimah yang benar imannya, demikian pula dengan seorang muslim, sangat memerlukan tambahan iman setiap hari dengan zikir, khususnya zikir pada dua ujung siang, yakni pada pagi dan sore hari. Ini zikir pagi dan petang, kalau bisa jangan sampai lewat itu. Mengapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Kalau di sini merujuk kepada riwayat ini, berarti hadisnya yang penting sholat subuh secara berjamaah. Gak harus di masjid, berarti kalau bagi ibu-ibu tidak apa-apa, bisa masuk ini. Kalau ibu tapi asal ibu jamaah di rumah ya, jamaah dengan siapa lah, dengan anaknya, atau dengan siapa yang bisa diajak jamaah. Kalau enggak berarti harus ke masjid sampai jamaah. Nah, jadi secara berjamaah. Kalau nggak ada teman berjamaah, kayak saya kan sendiri Iya. di rumah, Iya. sama bapak gitu. Iya, ke masjid ikut bapak. Nggak lebih baik di rumah. Perempuan tetap lebih baik di rumah, tapi kalau mau dapat pahala ini harus jamaah. Kalau mau dapat pahala yang ini, jadi kalau mau dapat pahala yang ini harus jamaah.
Jadi kalau di rumah nggak ada siapa-siapa, ya berarti ibu nggak ada mantu. Kan di Thailand. Oh, di sini maksudnya sendiri. Iya, di sini. Oh, masjid dekat apa? Di masjid. kalau ibu mau dapat pahala ini, tapi di rumah wanita, enaknya perempuan itu kan, wanita itu kan di rumah dia utama, di masjid dia juga utama. Itu wanita itu. Syekhul Islam Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat rakus menjalankan amalan zikrullah ini sehingga terbitnya matahari. Dia berkata kepada muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ini adalah sarapan bagiku. Jika aku tidak sarapan bagi, maka kekuatanku melemah. Jadi beliau sarapannya zikir, Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seorang manusia tidak kuat untuk berkelahi dengan setannya dan tidak kuat untuk bekerja di muka bumi bila dia tidak bersenjatakan zikrullah. Bagi orang beriman ya, bagi orang beriman. Yang melemahkan setan itu ya zikrullah itu. Karena kalau kita lalai dari Allah, setan menguat untuk menguasai kita. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah atau tidak berzikir kepada Allah, maka seketika itu setan yang menguasainya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan zikir khusus pada setiap keadaan dan kondisi, sehingga Anda akan dapati bahwa kehidupan beliau itu penuh dengan zikir. Nabi itu semua keadaan zikir. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu dzakarallaha fi kulli ahyani, selalu menyebut dan mengingat Allah di semua keadaannya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis termaktub bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian keluar dari rumahnya lalu dia berkata, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, Allahumma a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya, qala yuqalu hayhina idin hudita wa kufita wa wuqita. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan orang lain. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang lain. Jangan sampai aku berbuat zalim atau aku dizalimi oleh orang lain. Jangan sampai aku bertindak bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Ini doa Nabi bagus ini. Ini dalam perjalanan terutama ya. Pertama, jangan sampai kita ini menyesatkan atau disesatkan orang. Nah, kadang disesatkan Google Map karena Google-nya belum diupdate dan belum diupgrade. Ya, terus kemudian yang kedua, jangan sampai aku menggelincirkan dan atau digelincirkan. Jangan sampai aku menggelincirkan atau digelincirkan. Ya kalau di perjalanan supaya kita selamat dari lubang-lubang jalanan itu, atau dari paku dan lain-lain. Au adlima au dzalama, atau aku menzalimi atau dizalimi, naudzubillah. Kalau ada orang naik mobil spionnya dipatahkan, orang diambil, naudzubillah syarri dzalik ya. Au ajhala au yujhala, atau berlaku bodoh atau dibodohi, ditipu maksudnya. Perjalanan dikasih minum, ternyata dikasih bius, akhirnya diambil semua, atau kena gendam, naudzubillah min syarri dzalik. Kena apa itu namanya? Hipnotis, naudzubillah min syarri dzalik. Ini doa ini penting. Maka kalau kita baca doa tadi itu, dikatakan dalam riwayat ini, malaikat itu mengatakan, kamu telah dicukupi, kamu telah dilindungi, dan kamu telah diberi petunjuk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung kita
untuk banyak berzikir, dan beliau juga menerangkan bahwa amalan yang paling utama dan paling besar dampak pendekatan diri kepada Allah adalah zikir itu. Jadi zikir itu diantara jalan yang paling efektif untuk kita dekat dengan Allah, karena dia murah. Zikir itu ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Murah tapi enggak murahan, murah tapi istimewa, itu zikir. Karena zikir itu bisa kita kerjakan kapan saja tadi. Dan harus komat kamit. Jenengan ujung lidah taruh di gigi depan atas bagian belakangnya. Gigi depan bagian atas taruh belakang. Lidah. Kita angkat ini. Allah, 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 Allah. Dapat banyak udah. Allah, 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 Allah. Udah dapat banyak kita. Zikir sudah itu. Allah, 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 Allah. Enggak pakai. Enggak usah gitu. Jadi gigi ujung lidah taruh di belakang gigi depan bagian atas itu. Naik turun aja. Allah, 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 Allah. Sudah zikir. Tarikan nafas, setarikan la ilaha illallah keluar. La ilaha illallah. Tarik nafasnya. La ilaha illallah, itu dikeluarkan. Illallah dikeluarkan. La ilaha. Dilatih aja. Itu kalau kata teman saya dulu yang ngajari saya itu, supaya latihan husnul khotimah saat nyawa dicabut biar terlatih. La ilaha illallah. Tarikan nafas, la ilaha illallah, keluarkan. La ilaha illallah. Tarik nafas ya. Jadi la ilaha itu namanya zikir nafas. Zikir nafas. Enggak kan, zikir itu maksudnya enggak harus qomat kamit, itu maksudnya. Qomat kamit bagus, tidak ada masalah, karena Allah senang kalau ada orang zikir, orang bibirnya basah karena banyak berzikir kepada Allah. Kalau ibu-ibu bisa multitasking kan, bisa sambil apa. Kalau bapak-bapak agak susah. Sekalinya apa kadang lupa kalau bapak. Kalau ibu-ibu kan bisa sambil ini, bisa. Itu luar biasa ibu-ibu. Beliau bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang sebaik-baik amalan kalian dan yang paling suci darinya di hadapan raja kalian, paling tinggi mengangkat derajat kalian, lebih baik bagi kalian daripada berinfak perak dan emas, serta lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kalian lantas kalian memenggal tengkuk mereka dan mereka memenggal tengkuk kalian. Kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, zikrullah. Jadi ini oleh Nabi dianggap lebih baik daripada sekedar aneka hal-hal tadi, emas dan perak dan macam-macam itu, dan lebih baik bahkan daripada sekedar perang di jalan Allah. Nah, itu. Walaupun kemudian perang itu ya sambil zikir juga ya, double-double juga kemuliaannya. Artinya zikir ini sesuatu hal yang mudah, ringan, tapi pahalanya itu bisa bahkan mengalahkan pahala jihad, kira-kira gitulah. Dan di antara salah satu hal yang membuat kita tidak terlana di muka bumi ini adalah zikrullah. Sehingga ada hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi, ad-dunya mal'unun ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrullah wa ma wala wa ilmin wa alimin au muta'allimin au kama qala. Dunia ini terlaknat kecuali zikrullah. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apapun yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang terkait dengan zikrullah, dan orang yang alim atau orang yang belajar mencari ilmu. Makanya usahakan hidup kita itu jangan sepi dari zikir. Jangan sepi dari menambah ilmu gitu. Itu jangan sepi itu. Karena hanya dengan itu diantaranya kita ini tidak akan dilaknat oleh Allah gitu. Makanya kalau ibu-ibu lagi jalan-jalan kemana dengan keluarga misalnya, itu pesan ke keluarga, jangan lupa berzikir pada Allah supaya perjalanan kita tidak dilaknat. Menikmati alam, ingat kepada penciptanya. Termasuk menambah ilmu. Jadi usahakan dalam perjalanan pun ada ilmu yang ditambah. Ya melalui obrolan-obrolan yang bermanfaat.
yang menambah ilmu walaupun cuma 5 menit. Itu seperti itu. Allah ya, sediakan waktu, misalnya lagi tamasya bersama keluarga, sediakan waktu. Dalam perjalanan itu misalnya habis sholat, siapa yang baca Al-Qur'annya, siapa yang baca terjemahannya, berilmu terangkan. Nah, ada majelis ilmunya sehingga kemudian barokah, insya Allah jauh dari laknat gitu. Kenapa? Karena dalam perjalanan ada majelis ilmu. Itu seperti itu. Zikir itu menjadi benteng pelindung bagi orang yang mengucapkannya. Zikir melindunginya dari setan yang akan menjerumuskan dirinya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada Yahya 5 kalimat untuk dia ucapkan kepada Bani Israel. Di antaranya, kalian wajib berzikir mengingat Allah, karena perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah itu seperti orang yang dikejar musuh di belakangnya, lalu dia masuk ke dalam benteng, lantas dia terlindungi dengan benteng itu. Siapa musuh kita yang nyata? Setan itu. Kalau kita banyak berzikir kepada Allah, insya Allah tidak akan tergelincir, insya Allah selamat. Itu. Perbanyak zikrullah. Jika tiada keutamaan bagi orang yang berzikir kecuali bahwa Allah Ta'ala mengingat siapa saja yang mengingatnya, maka itu sudah cukup sebagai keutamaan dan kebanggaan yang tiada tara. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 152 tadi ya, fadkuruni adkurkum, ingat dan sebutlah aku maka aku akan ingat dan sebut kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku adalah teman duduk orang yang berzikir mengingat aku, dan orang yang menggerakkan kedua bibirnya menyebutku. Mengingat dan menyebut itu zikir. Makanya kalau kita ingin selalu dibersamai oleh Allah secara khusus, perbanyak zikrullah. Kalau di hadis qudsi yang lain katakan, hambaku menyebutku dalam kesendiriannya atau dalam hatinya, maka aku akan menyebutnya dalam kesendirianku. Hambaku menyebutku di keramaian, maka aku akan menyebutnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya, kumpulannya yang ada di sisiku, kata Allah. Nah, ini kita ngaji ini termasuk zikir kepada Allah bersama-sama namanya, di keramaian namanya. Karena kita ngaji ini kan mengingat Allah, nggih. Nah, insya Allah dan semoga ngaji kita diterima oleh Allah. Saat ini juga insya Allah kita disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada kumpulan kita ini. Siapa? Para malaikatul muqarrabin, para malaikatul muqarrabun, para nabi dan rasul, para syuhada, para malaikat hamalatul arsy dan macam-macam lah. Wis singkat kata singkat cerita, nama kita terkenal di langit insyaallah. Kalau kita sering ngaji kayak gini atau zikir bersama. Karena ngaji ini bagian dari zikir, ngaji ini. Kalau nama kita terkenal di langit, apa yang terjadi? Insya Allah kalau ada urusan apa-apa di langit itu kita mudah. Termasuk kalau doa cepat mustajabah. Kenapa? Begitu doa kita melangit, para penjaga langit mengenali doa itu. Ini doa yang sering keluar masuk. Ya langit lah, biasa ini. Aksesnya gampang. Karena sudah sering ketemu dengan para penjaga-penjaga langit itu. Dan satu lagi, karena kita dan insya Allah kita terkenal di langit sana, maka di antara yang mengenal kita karena nama kita sering disebut oleh Allah di hadapan mereka, di antara yang kenal baik dengan kita itu berarti di antaranya malaikat maut. Karena malaikat maut termasuk malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sehingga pada hari nanti ketika waktunya ajal kita datang, itu malaikat mengenali nama itu. Iya kan misalnya SK kematian kita sampai tangan malaikat. Itu malaikat mengenali. Kalau bahasa kita, loh. Tapi enggak pakai loh. Ini modifikasi. Loh, ini kan nama yang sering Allah sebut. Ini nama yang sering Allah sebut. Berarti ini orang baik ini.
Ini nama yang sering Allah sebut, berarti ini orang baik. Baik. Karena ini orang baik menurut Allah, maka malaikatnya pun juga sopan ketika mencabut nyawa orang ini. Kenapa? Karena dia orang baik. Jadi malaikatnya juga sopan. Gitu. Makanya dalam surah An-Nahl ayat 32, orang itu, malaikat itu permisi terlebih dahulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Itu di An-Nahl ayat 32, permisi dulu. Kenapa? Karena yang akan meninggalnya orang baik. Dari mana mereka tahu dia ini orang baik? Ya karena namanya sering disebut oleh Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Insyaallah. Allah berfirman yang artinya barang siapa berzikir mengingat aku dalam dirinya. Ini hadisnya Bukhari Muslim ini hadisnya. Maka aku mengingatnya dalam diriku. Barang siapa yang berzikir mengingat aku di hadapan banyak orang, niscaya aku mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih baik daripada itu. Ukhti mukminah, ibu-ibu ya. Jadi jangan sampai Anda menyia-nyiakan zikir sehingga kehidupan Anda terbuang percuma dan waktu Anda tercampakkan sia-sia tanpa guna. Cara beribadah yang paling mudah adalah zikrullah. Oleh karena itu, jangan sampai Anda tersibukkan oleh apapun selain zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan Anda. Lantas memberi rizki kepada Anda dari arah yang tak pernah Anda perkirakan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman yang termaktub dalam hadis qudsi, yang artinya barang siapa yang tersibukkan dengan zikir mengingatku sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang ku berikan kepada orang-orang yang meminta. Kita kalau banyak berzikir kepada Allah sampai gak sempat minta ini itu zikir, maka akan diberi oleh Allah hal yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh para peminta itu. Maka perbanyak zikrullah, menyebut dan mengingat Allah. Karena dengan zikir itulah kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Termasuk dari aneka kesedihan, kesusahan, diberi jalan keluar, rezeki yang tak terduga, itu asal kita banyak berzikir kepada Allah. Allahu Akbar. Biasakan diri Anda senantiasa dengan zikrullah. Belum pernahkah Anda mendengar ucapan seorang pria yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dituturkan dalam hadis Abdullah ibn Bisr radhiyallahu an, pria itu berkata kepada beliau, sesungguhnya syariat Islam ini sangatlah berat bagi saya. Tunjukkanlah kepada saya sesuatu yang saya bisa mengerjakannya terus-menerus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jagalah agar lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Wis jalanan zikir sama Allah, nanti biar semuanya dimudahkan oleh Allah, kira-kira gitu. Waspadalah, jangan sampai usia Anda disia-siakan hanya untuk menyebarkan desas-desus dan berita burung. Karena Nabi kita Muhammad SAW melarang dari menyebarkan desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Beliau bersabda dengan perkataan jelas, janganlah kalian membanyakkan omongan tanpa zikir kepada Allah. Karena banyaknya omongan tanpa zikrullah itu akan mengeraskan hati. Sungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Kerasnya hati ditandai dengan sulit menerima nasihat. Orang kalau ngedabrus ngomong aja tapi nggak ada zikrullahnya, nggak ada mengingat Allahnya, itu akan mengeraskan hati. Contoh omongan yang banyak zikrullah gimana? Mbak gimana? Alhamdulillah, masya Allah. Oh iya, subhanallah, bagus mbak ya. Alhamdulillah. Nah, jadi dikit-dikit itu nyebut nama Allah gitu, dikaitkan dengan Allah. Kak, gimana kabarnya kak? Nelfon anak misalnya. Baik mi misalnya, baik ma. Alhamdulillah. Jangan lupa sholat ya.
Jangan lupa baca Al-Qur'annya. Nah, jadi itu omongan-omongan yang mengandung zikrullah. Nah, atau kita lagi makan, ibu makan sama pasangan. Gimana Pak? Enak Pak? Wah, enak mah alhamdulillah mah. Ini mangane alhamdulillah mah, masyaallah alhamdulillah. Supaya ada syukurnya, ada ingat Allahnya. Jadi obrolannya itu menjadi zikrullah sehingga kemudian tidak mengeraskan hati. Tapi kalau nggak ada zikrullahnya, ya wis, nanti jadinya malah mengeraskan hati tadi itu. Biasanya begitu itu yang nggak ada zikrullah, kadang kalau lagi komentar politik ya. Atau komentari drakor. Saudara perempuanku, jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah, sehingga terwujud nyatalah pada diri Anda ucapan orang yang paling jujur dan benar dari Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir mengingat Rabb-nya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang itu kalau banyak berzikir kepada Allah, ruhnya itu punya kekuatan. Jadi ruhnya itu lebih hidup lah kalau bahasa. Nah sebaliknya orang yang tidak punya zikir kepada Allah, dia ruhnya itu nggak punya kekuatan. Sehingga orang kalau banyak berzikir kepada Allah, setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia itu tidak bisa sembarangan mempermainkan orang seperti itu. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya dari zikrullah itu. Nah terus kemudian kalau orang jauh dari zikir kepada Allah, berarti rohnya seperti mati tadi. Jadi tidak ada cahayanya, tidak ada yoninya kalau orang Jawa bilang itu. Sehingga setan dari bangsa jin mudah mempermainkannya, termasuk setan dari bangsa manusia. Maka orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir itu tetap berbeda, karena ruhnya punya kekuatan tadi. Jadi ruhnya punya kekuatan. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila itu berkaitan dengan salat malam. Zikir pun juga sama. Orang kalau banyak berzikir kepada Allah, ucapan itu jadi lebih berbobot. Orang kalau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau sama orang-orang yang pakai ilmu hitam, mantra-mantra, kan mereka juga punya kekuatan juga untuk mempengaruhi orang lain. Ya, sama. Cuman dengan kekuatan dalam tanda kutip sihir yang sering kita bahas di bab yang Ayatul Ahkam itu. Jadi sihir itu untuk supaya orang mempesona itu juga ada sihir itu. Nah, tapi kita kan tidak pakai sihir, kita pakai zikir. Kalau sihir sementara. Nah, jadi kalau zikir insya Allah selamanya. Selama kita nyambung dengan Allah, terus insya Allah hubungannya kita akan terus tersambung dengan Allah. Dan zikir ini karena janji Allah dan Rasulnya pasti ya. Kita jangan pernah bersuudzon kepada Allah dengan mengatakan, perasaan aku udah banyak zikir, udah banyak wirid, tapi kalau tidak kunjung keluar atau ketemu solusinya. Pertama, Allah nggak mungkin salah dengan janjinya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah tidak akan mengingkari janji, karena Allah mengulang-ulang bahwa Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Maka kalau kemudian ada orang merasa sudah berzikir kepada Allah, kok tidak kunjung mendapatkan keutamaannya? Satu, mungkin Allah sengaja menundanya hingga pada waktu di mana keutamaan zikir itu dibutuhkan. Kan kadang orang itu ada kepepet-kepepetnya gitu ya. Nah, mungkin saat ini Allah dengan kemahabijaksanaannya menganggap belum waktunya. Sudahlah, sabar aja. Nah, mungkin belum sekarang, tapi nanti akan kelihatan. Satu. Yang kedua, kalau kata guru saya itu gini, orang zikir itu kayak orang nanam gitu. Nah, nanam kan butuh sabar untuk berbuah. Kata guru saya, ada yang 5 tahun baru berbuah katanya. Tergantung dari orangnya sih. Kembali pada anugerah Allah kepada orang itu maksud saya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, udah zikir aja, nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin. Zikir itu nggak mungkin sia-sia, zikir kepada Allah itu udah baca aja. Makanya saya berkeyakinan karena janji Allah pasti dalam masalah ini. Orang berzikir kepada Allah itu kalau menurut saya seperti hadis Nabi tentang minum madu itu. Ada orang sakit, oleh Nabi suruh minum madu.
Dia datang lagi, saya masih sakit ya Rasulullah, minum madu lagi kata Nabi. Saya masih sakit ya Rasulullah, minum madu lagi kata Nabi. Begitu dia masih ngomong sakit lagi kata Nabi, itu yang bohong perut kamu itu. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mungkin bohong bahwa madu itu syifa, obat. Ini kok orang ini belum sembuh juga, berarti yang bohong perut kamu kata Nabi. Nggak mungkin Allah yang bohong kan? Kata Nabi, minum lagi. Akhirnya minum yang lebih banyak. Akhirnya begitu minum sembuh. Padahal rupanya apa? Rupanya dia kurang banyak minumnya. Nah, saya pernah dapat penjelasan dari kawan saya yang pakar praktisi herbal. Dia mengatakan kalau ingin bermanfaat madu itu sebagai pengobatan Ustadz, madu asli tapi ya, madu asli itu 1 kilo madu kalau bisa habis dalam waktu 3 hari. Berapa minumnya itu? Iya. Dia, tapi kita sedang tidak membahas madu ya. Kita membahas janji Allah maksudnya. Saya makanya gini, kadang kita ini mengeluh baru zikir seminggu aja merasa kok tidak kunjung ada solusi. Yang betul adalah kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kita baru zikir sebulan dan nuntut janji Allah, mana kok belum ada perubahan. Loh, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Itu aja. Makanya keyakinan saya itu tidak mungkin Allah salah dalam janji, nggak mungkin. Yang mungkin itu kita. Makanya yang betul itu kalau ada orang merasa sudah banyak berzikir kepada Allah, kok tidak kunjung ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, itu aja. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah itu aja rumusnya. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Sudah istighfar, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah berselawat, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Saya udah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Udah itu aja. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Karena nggak mungkin Allah salah janji, itu nggak mungkin. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Yang betul memang kurang banyak, kurang sungguh-sungguh gitu. Allah. Mungkin saya pernah cerita di sini ada ibu-ibu di daerah Intan Lestari itu. Di daerah Pondok Gede ya, dia apa? Jati Makmur. Beliau itu kalau ngaji ke saya saat itu tahun 2010 itu nggak masuk ke masjid Bu, di pintu luar masjid itu. Jadi masjid kan ada pintunya, ada emperannya itu. Itu dia di emperan, di luar pintu, di emperan masjid itu dengerin ceramah saya. Saya sebulan sekali ngajar di situ saat itu. Sambil ngeliatin saya gini. Wajahnya sayu, mukanya layu, pakaiannya agak tidak teratur lah pokoknya. Aut-autan. Nah, satu saat setelah beberapa kali ikut pengajian saya itu, beliau memberanikan diri untuk bertanya. Pas saya keluar dari masjid itu, beliau bilang, "Pak Ustadz, saya boleh nanya?" "Oh, boleh. Saya bilang gitu. Boleh, silakan. Nah, beliau cerita tentang masalahnya. Yang intinya masalahnya itu berat. Saya bilang sama beliau, "Ya udah Bu, banyakin istighfar," saya bilang gitu. "Sudah Ustadz dari tahun 80. Jadi beliau itu curhatnya, konsultasi saya tahun 2010 itu. Jadi sudah beristighfar dari tahun 80, 30 tahunan. Iya. Kalau nggak 80, 85 saya lupa. Kalau nggak 80, 85. Sudah dari tahun 85 insyaallah, 85. Udah Ustaz dari tahun 85 katanya. Ya udah Bu, perbanyak taubat. Sudah Ustaz dari tahun 85. Aduh. Ya udah Bu, perbanyak baca sholat. Sudah Ustaz dari tahun 85. Akhirnya saya ngomong sama ibu itu. Dah Bu, gini ya. Ibu perbanyak istighfar ya. Jangan ngomong sudah, saya bilang gitu. Perbanyak sholawat, jangan ngomong sudah, saya bilang. Terus perbanyak taubat, jangan ngomong sudah, saya bilang. Jangan ngomong sudah. Sampai kapan Ustaz tadi? Sampai ibu mati, saya bilang. Iya, saya bilang gitu, sampai ibu mati, saya bilang. Karena kita mau ngapain lagi Bu? Sampai ya, bismillah. Akhirnya pulang beliau. Lama-lama beliau
wajahnya mulai berani ngaji masuk ke dalam masjid. Setelah selesai itu ngajinya mulai ke dalam masjid. Matanya mulai bercahaya, wajahnya mulai tampak tidak layu lagi sampai sebelum tahun 2009 sampai dengan sebelum 2019 itu sudah ceria. Dan sampai detik ini saya belum pernah bertanya sudah selesai masalahnya, Bu. Enggak. Tapi yang jelas ada perubahan itu. Ada perubahan. Memang rumusnya tadi kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, udah gitu aja. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh, udah gitu aja. Kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Itu aja. Wallahu a'lam. Sekarang wajahnya udah ceria beliau. Dan saya sampai detik ini belum pernah nanya. Udah selesai masalahnya, Bu? Belum pernah saya. Karena orang selesai masalah itu ada dua kemungkinan. Selesai masalahnya atau tetap masalahnya tapi dia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasi masalah itu. Kan macam-macam tuh istilah selesai itu. Ya itu dari rumusnya tadi. Pokoknya kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Sudah tahajud Ustaz, kurang banyak, kurang sungguh-sungguh. Ya gitu aja. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Nggih, monggo Bu Maulana. Ada, ya betul. Memang ada yang mengatakan begitu sih. Jadi sengaja Allah menahan tidak segera mengabulkan doa itu karena Allah senang mendengar munajat hamba itu kepada Allah. Sebagaimana ada orang yang cepat dikabulkan oleh Allah, itu kadang belum tentu Allah senang. Bisa jadi karena Allah nggak suka sama dia. Terus, tapi ini wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari itu ya Bu Maulana, terlepas dari itu ada satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa orang itu kalau berdoa kepada Allah selagi yang bersangkutan itu berbaik sangka kepada Allah, itu dia kemungkinan mendapatkan satu di antara tiga hal. Apa itu? Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan dia dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Jadi orang yang berdoa kepada Allah itu asal dia tetap berbaik sangka kepada Allah, aman insyaallah. Ngaten nggih Bu Maulana nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya saya pernah dengar penjelasan itu, pernah dengar, tapi selebihnya wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau kata ulama lain, ini yang saya setuju ya. Kalau kita berdoa kepada Allah dan doa kita cepat dikabulkan, berarti Allah sedang menampakkan maha baiknya. Syukuri itu. Tapi kalau Allah sedang tidak berkenan langsung mengabulkan doa kita, maka imani bahwa Allah itu zat yang nggak bisa diatur. Allah itu zat yang maha kuasa yang nggak bisa kita regulasi dengan doa kita. Nah, tapi akui kekuasaannya itu. Nggih, Allah panjenengan maha kuasa atas sesuatu, sebagaimana Engkau berkuasa tidak segera mengabulkan doa hamba, Engkau juga berkuasa untuk mensegerakan pengabulannya. Ada lagi ulama lain yang mengatakan Allah yang tidak segera mengabulkan doamu itu adalah Allah yang sama yang tidak mensegerakan adab untukmu ketika kamu berbuat dosa. Ada yang mengatakan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, monggo Bu Ira. Ya, Ustaz, saya pengen nanya. Nggih. Saya tuh pernah dengar pernah dengar lah ada yang mengatakan begini, kalau doa itu mintanya harus detil gitu, harus detil. Terus Sampai misalnya kebetulan anak saya kan perempuan gitu ya Ustadz, ada yang perempuan, dia bilang aku tuh kalau minta jodoh mah detil, sampai aku bilang tingginya sekian, kulitnya sekian. Saya tuh ketawa gitu Ustadz, aneh-aneh aja kakak ini, saya bilang gitu. Itu tuh apa bener atau gimana ya Ustadz, kayak gitu itu Ustadz. Baik. Sampun. Nggih. Kalau mendetilkan doa dalam pengertian karena besar harapan kita kepada Allah,
seperti itu tanpa punya niat meregulasi Allah tadi, mengatur Allah itu, ya insya Allah tidak apa-apa. Kayak misalnya ketika Nabi berharap kemenangan saat perang Badar itu, ya Allah, kalau hari ini kami kalah, besok tidak akan lagi ada yang menyembahmu. Jadi itu doa Nabi itu kan agak setengah memaksa, tapi Nabi bukan memaksa itu. Nabi betul-betul berharap kepada Allah agar menang kaum muslimin, karena Nabi betul-betul tidak ingin muslimin kalah, sehingga karenanya setelah itu tidak ada lagi yang menyembah Allah dalam tanda kutip ya. Itu karena Nabi itu sangat mengharapkan hal itu terjadi gitu loh. Nah, jadi kalau memang putri ibu berharap seperti itu, tidak dalam rangka untuk mengatur Allah, tapi semata-mata lebih kepada karena mengharapkan betul seperti itu yang diinginkan, silakan saja, walaupun nanti kembali kepada Allah semuanya. Ya kan ada itu yang pengen ke Korea dapatnya ke Amerika, kan ada itu. Ya kan tidak apa-apa daripada, atau pengennya ke Korea dapatnya ke Inggris, kan lumayan lah. Itu seperti itu. Nah, jadi tidak apa-apa ibu sebutkan itu, tapi yang penting jangan niat ngatur Allah gitu aja. Saya kira itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, suwun Ustaz. Monggo kalau ada yang lain. Sudah cukup nih? Kalau nggak ada cukup dulu, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua.